Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita ini sebagai manusia dicipta Allah Subhanahu wa taala dengan 3 bagian dari diri kita. Kita sebagai manusia ini disebut manusia kalau punya ketiganya. Kita punya badan, kita punya akal, pikiran, dan juga kita punya hati. Masing-masing sudah diberi Allah orang tuanya. Orang tua badan kita adalah kedua orang tua yang menjadi penyebab keberadaan kita di atas muka bumi. Yang jadi penyebab keberadaan kita di atas muka bumi ini. Ayah kita, bapak kita, sama ibu kita. Kepada keduanya kita diminta untuk selalu berbuat baik. Kepada keduanya kita diminta untuk menjadi anak yang berbakti. Kepada keduanya kita diminta untuk hormat, untuk sayang. Bahkan kalau kita punya orang tua adalah orang yang tidak mampu secara kehidupan, kita wajib untuk menafkahi orang tua kita. Wa wasainal insana biwalidayh, kata Allah. Kami berpesan kepada anak manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Orang tua badan kita. Padahal badan ini merupakan bagian yang terendah yang dimiliki oleh manusia. Badan kalau rusak urusannya mati. Dan mati adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kepada setiap manusia. Segitunya Allah nyuruh kita kepada orang tua kita untuk benar-benar berbakti kepada mereka. Allah kemudian menjadikan akal kita juga perlu orang tua yang mendewasakan, yang membesarkan, memastikan akal kita bertumbuh mengikuti jalan yang benar, memastikan keimanan bagi akal kita, memastikan akal kita mempercayai sesuatu sesuai dengan fakta. Akal kita ini harus tersambungkan sama orang tuanya. Orang tua bagi akal kita adalah guru-guru kita. Kita harus berbakti kepada guru-guru kita. Kita harus menyayangi guru-guru kita. Kita harus bersambung dengan guru-guru kita. Jangan ada yang putus hubungan sama guru. Masukkan gurumu dalam hatimu. Sertakan mereka dalam doa-doamu. Doakan kesehatannya. Imam Ahmad bin Hanbal tiap sholat mendoakan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Tiap sholat, tiap doa duluan menyebut nama gurunya daripada menyebut dirinya sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal. Selalu dalam doanya beliau sebut nama Imam Syafi'i lebih dahulu daripada dia menyebut dirinya sendiri. Allahumma arham Syafi'in, ya Allah, rahmatilah Imam Syafi'i, sayangilah Imam Syafi'i. Ya Allah, terus begitu. Sampai pernah anak perempuannya bertanya, siapa Imam Syafi'i bagimu, wahai ayahanda?
Mengapa engkau sebegitu mencintainya? Mengapa engkau selalu menghadirkannya, bahkan mendoakan dirinya lebih dulu daripada engkau mendoakan dirimu sendiri? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, Syafi'i bagiku, Imam Syafi'i bagiku kal afiyah lil jasad wa kasyamsi lid dunya idza zalata hallahuma min iwad. Syafi'i bagiku setara kesehatan bagi badan, setara matahari bagi bumi. Apabila keduanya sirna, tentu tak ada yang dapat menggantikannya. Kayak kesehatan bagi badan. Badan kita nih sebagus apapun, begitu sakit udah gak ada lagi gunanya. Mata kita walaupun ada biji matanya, tapi kalau dihilangkan penglihatannya, gak bisa lagi melihat, gak ada lagi gunanya. Semuanya kayak cuman jadi aksesoris belaka. Punya telinga tapi tuli kayak jadi buat gantung kacamata. Demikian katanya Imam Ahmad bin Hanbal mengenai Imam Syafi'i. Guru bagiku setara kesehatan bagi badan, kalau hilang gak ada gantinya. Setara matahari bagi bumi, kalau hilang, hilang pula lah cahaya di bumi ini. Dan gak ada lagi cahayanya, udah gelap semuanya. Itu guru, orang tua bagi akal kita. Dan yang terakhir, kita punya hati, kita punya badan, ada orang tuanya yang membesarkan, memastikan badan kita tumbuh dengan sehat. Kita harus bakti sama mereka. Kita punya akal, sama Allah juga dikasih orang tuanya, yaitu guru-guru kita. Memastikan akal kita bertumbuh dengan benar, mendewasa sebagaimana seharusnya, mendidik akal kita untuk percaya kepada yang nyata dan menghilangkan kepercayaan-kepercayaan kita kepada yang tidak nyata. Bikin lurus cara berpikir kita. Dan yang terakhir, kita punya hati. Ketiganya harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan kita biar bisa taat, dikasih orang tuanya. Akal kita biar bisa beriman, dikasih orang tuanya. Hati kita agar bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Allah juga kasih kepada hati kita orang tuanya. Siapa orang tua bagi hati kita? Tak lain, tak bukan. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.